AI dulu ya, AI ya. Boleh ya Mas ya, saya explore AI dulu ya. Siap. Jadi AI itu begini Mas, AI itu saat ini di data sekarang yang banyak di media sosial, kemudian layanan-layanan bisnis saat ini seperti platform e-commerce, platform transportasi, semuanya itu berusaha mengambil data, ya, meminta data. Tujuannya sih apa sih? Meminta data itu tujuannya agar supaya nanti saya bisa melayani Mas Pandu itu dengan lebih presisi, lebih akurat. Saya tahu perilakunya Mas Pandu, ya, saya tahu apa maunya Mas Pandu. Jadi nanti akan saya berikan Mas Pandu kira-kira akan suka makanan apa, akan suka barang apa, ya. Nah itu AI itu sekarang digunakan paling banyak itu untuk merekomendasi, ya. Karena layanan-layanan bisnis saat ini tugasnya ya adalah mencocokkan Mas, mempertemukan penjual dan pembeli, mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, mempertemukan penyedia layanan dan yang butuh layanan, mempertemukan orang yang butuh makan dan yang jualan makanan, mempertemukan orang yang nyari jodoh. Ya, semuanya intinya semua mempertemukan gitu ya. Nah itu layanannya di situ. Nah itu mereka harus bikin layanan yang otomasi ya. Jadi Mas Pandu butuhnya apa? Nggak mungkin saya manusia, saya menghitung kebutuhan Mas Pandu, saya gunakan mesin. Makanya saya gunakan AI untuk menggambarkan kebutuhannya Mas Pandu, dan Mas Pandu sendiri masuk ke dalam layanan tersebut. Nggak, misalkan sekarang ada streaming movie ya, film streaming ya, ada layanan streaming film, layanan streaming musik ya. Saya nggak mungkin masuk ke layanan film tanpa tahu saya harus nonton apa. Saya harus diberikan rekomendasi dong apa yang saya nonton. Ya. Saya juga dengerin musik juga harus. Nah itulah AI. Nah, jadi fungsi AI itu sekarang heavy di sana. Ya, jadi dengan manusia yang tidak mampu memproses data skala besar, nggak mampu karena information overload. Apa yang penonton? Makanya kayak nonton YouTube semua, itu kan kayak kita surfing ya, kita ngikutin ke kiri, ke kanan. Kira-kira kita juga bisa membentuk meng-guide AI sebenarnya bagaimana cara AI mengenali kita gitu ya. Nah itu AI sampai begitu ya itu. Nah kemudian kembali ke blockchain ya. Blockchain ini merubah cara berbisnis. Ya, tadinya berbisnis itu melewati perantara, ya contohnya tadi layanan tadi ya. Sekarang dibuat tanpa perantara. Ya, semua orang punya punya power untuk saling terkoneksi. Mereka punya semacam identitas yang namanya wallet, ya, wallet atau dompet. Dompet itu isinya adalah aset atau uang, ya. Kemudian mereka sign up di layanan untuk mencari kecocokan tadi yang dilakukan oleh platform tadi. Nah, ini yang disebut sebagai web versi 3, Mas. Jadi kalau web versi 2 kita itu hanya read and write, maksudnya bercakap-cakap ya, bercakap-cakap, tapi kita nggak bisa tukar-tukar aset kan. Ya kan nggak, kalau saya kirim uang ke saya kirim gambar ya, foto ke Mas Pandu, maka kalau di web versi 2 yang sekarang ini, maka fotonya masih ada di saya, Mas. Bener nggak ya? Saya kirim foto kan, tapi kalau uangnya digital, saya kirim uang ke Mas Pandu, nggak boleh dong, uangnya masih ada di saya. Nah, maka butuh back end yang namanya blockchain tadi, yang meyakinkan kalau uangnya sudah dikasih ke Mas Pandu, maka uang saya harus berkurang. Nah, web versi 3 itu selain kita bercakap-cakap, mengurangi perantara, kita juga bisa saling bertukar aset. Ya. Nah, kita yang paling baru ini kita dengar namanya Facebook Meta ya, yang baru di-launch ya. Mungkin rekan-rekan juga tahu semua. Ini namanya metaverse, Mas. Metaverse itu adalah suatu ruang digital ya di awang-awang, bisa dibilang parallel universe dari dunia nyata kita, di mana sekarang sudah mulai terwujud. Kita melakukan aktivitas sosial, kita melakukan aktivitas ekonomi dalam layer digital. Tapi
pada saat kita mau bayar kita harus lewat online offline lagi, betul ya? Kita harus uang nyata, uangnya bukan uang digital, tapi uangnya yang dikonvert ke uang nyata. Dan itu jadi membuat inefisiensi. Nah nanti di Meta itu ya kan nanti interface-nya bagus, orang-orang semakin betah main game, mengkonsumsi konten, ya terus menerus tukar-menukar. Yang jelas setiap ada aktivitas sosial maka akan banyak peluang aktivitas ekonomi dan akan banyak peluang untuk membuat ide-ide atau bisnis baru di layer atas, di layer Meta tersebut. Makanya kita butuh crypto aset, kita butuh cryptocurrency untuk kita interject. Nah gitu Mas, gambarannya ke depan seperti itu. Mungkin bisa dibayangkan ya.